jadi itu kan geraknya naik nadanya. Ya, jadi Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa oh ada sesuatu yang harus ekspresif di sini karena geraknya naik. Ya, kalau dia nadanya turun, otomatis secara natural turun. Seperti itu. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu buat itu untuk menunjukkan ya gerak yang ekspresif. Ya, jadi bebas di sini maksudnya untuk menunjukkan hubungannya itu tadi. Ya, itu yang pertama dengan ritme bebas. Yang kedua tentang notasi dasar ya. Jadi tadi kalau misalnya di notasi Gregorian, Bapak Ibu bisa lihat di teks, mungkin bisa lihat di situ ada kotak persegi 4 ya. Notasi Gregorian maksud saya. Tapi nanti kalau misalnya kita belajar notasi Gregorian mungkin bakalan lama. Nanti kita lihat saja. Kalau misalnya di dalam notasi angka saja, Bapak Ibu bisa pindah di notasi angka. Yang kiri ya, coba kita lihat yang kiri ya. Itu ada satu garis di atas, kita bisa menghitungnya itu dengan 2. Jadi nanti ada pengelompokan hitungan. Ya, jadi key yang pertama itu kita hitung dengan 2. Ya, jadi tapi nanti sebelum masuk di sana nanti saya kasih tahu dulu nanti bagaimana untuk melihat pengelompokan yang ada. Jadi di situ ada satu garis di atas do, kemudian mi fa sol sol. Ya, mi fa sol sol itu satu kelompok sendiri, terus sol yang di sebelahnya itu satu kelompok sendiri. Ya, itu nanti hitungannya berbeda. Ya, apa yang mau saya kasih tahu di sini adalah Bapak Ibu ketika melihat sebuah notasi Gregorian atau mau bernyanyi lagu Gregorian, wajib untuk mempelajari teks terlebih dahulu. Ya, caranya itu dengan itu membuat pengelompokan. Nanti saya akan ajar bagaimana untuk mengelompokkan, untuk kemudian nanti bagaimana menggerakkan Kieronomi itu berdasarkan hitungan pengelompokan yang Bapak Ibu sudah buat. Ya, jadi nanti setelah saya jelaskan ini, Bapak Ibu bisa siapkan alat tulis untuk mulai buat pengelompokan hitungan nada. Tapi itu sebentar, nanti saya jelaskan lagi dulu. Ya. Kemudian, ya. Yang ketiga tentang pengelompokan not-not dalam bentuk 2 dan 3. Ya, dalam bentuk 2 dan 3 ini maksudnya kita menghitung misalnya tadi yang do yang pertama itu kita menghitung sebagai yang kedua. Ya, jadi sebelum memulai tadi mengapa ketika mau memulai bernyanyi itu kenapa tidak sama-sama gitu. Ya, di sini saya akan menyarankan untuk bagaimana untuk memulai nanti bernama sama-sama kita menghitung dengan 2. 1, 2, Kyrie, Kyrie, 1, 2, Kyrie, dan seterusnya. Ya, jadi ada kesan menghitung 1, 2. Jadi yang do yang di situ kita anggap sebagai hitungan kedua dari nafas itu. Jadi 1, Kyrie, 1, Kyrie. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, ya, tua, dan seterusnya. Nanti pengelompokan itu akan saya buat di dalam hitungan kelompok. Ya, jadi untuk di dalam gerakan Kieronomi tadi, ya Bapak Ibu harus perhatikan bahwa ada istilah yang dipakai, ya. Kita menamakan yang dinamakan dengan gerak aksis dan gerak tesis. Nanti Bapak kalau bisa Bapak tunjukkan yang gerak. Nanti kita mau berpesan di pojok atas ini Pak. Ya, nanti ada
Ya, jadi untuk direksi tironomi itu ada gerakan yang disebut dengan dua gerakan namanya aksis dan tesis. Kita simbolkan dengan AT. AT ini kan kita juga biasa AT ini anak timur, tetapi A ini aksis, T itu tesis. Ya, jadi gerak aksis biasanya gerakan tangan ke atas, ya, biasanya lebih energik, sedikit energik dan ekspresif, begitu. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, itu nanti bisa digambarkan dan sebentar kita akan latihan. Bapak Ibu bisa gambar 8 terbalik seperti itu atau di foto, atau kalau mau nanti gambar saja untuk bisa dilatih. Ya, jadi kita pahami untuk gerak aksis itu biasanya dipahami sebagai gerak yang ekspresif dan sedikit energi. Ya, energi di sini bukan yang energi yang diberikan untuk penyanyian itu berlebihan, ya, tetapi energi yang bisa diatur, yang itu yang tadi, untuk dipahami hubungan antara nada, ritme, dan juga durasi. Gitu, itu yang dimaksud dengan aksis. Jadi Anda membayangkan burung dengan terbang. Burung itu dia tinggal, dia mulai naik ini, itu ada energi yang kuat. Nah, sudah itu dia naik, nanti menghingga. Nah, itu energi yang kuat sekali. Dia, itu kan? Nah, itu kan? Aksisnya di sini. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga biasanya di dalam tingkat tertentu, kalau misalnya gerak naiknya dilakukan penobelan, misalnya itu naik terus, ya, biasanya itu geraknya naik dan sedikit lebih ekspresif. Nah, itu gerak turun, otomatis gerak tesis. Nah, gerak tesis ini biasanya dipahami dengan gerak yang tenang, ya. Gerak tesis itu biasanya gerak ke bawah. Yang sebentar kita akan praktek bersama-sama, ya. Ini aksis, tesis, yang kita pahami dengan energi atau ekspresif, ya. Saya tulis manual saja di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa terbaca dari belakang sana. Bisa terbaca Bapak? Apakah bisa? Oh, bisa digeser ternyata. Aman-aman Bapak, bisa digeser. Kalau di rumah ada ceker, aku ambil. Oh, di depan saja. Yesus. Ini aksis energi ekspresif, tesis biasanya ini tenang, ya, dan punya kecenderungan untuk mengakhiri sebuah frase. Eleison, dia, itu gerak tesis. Itu terbaca di depan di layar, begitu. Ya, kemudian ya ini juga sebenarnya kan karena kita ini menggunakan notasi angka, jadi tanda-tanda kayak episema, ikus dengan titik itu sudah tidak kelihatan lagi di situ. Tetapi itu tadi menggunakan ritme ini tadi, metode ritme yang tadi saya bilang tadi untuk menggunakan hitungan. Karena di notasi Gregorian itu kan ada titik kan biasanya. Bapak Ibu coba lihat di notasi Gregorian itu. Pokoknya di situ ada yang titik, ada yang garis di atas, semacam tempo begitu.
itu SMA dengan apa namanya? Ya, ya kalau tidak salah itu ada 3 ya, ada garis yang ke bawah itu disebut dengan itus. Itu untuk penanda bagaimana frase untuk dimulai. Tapi nanti kalau sudah dibuat angka kita pakai hitungan yang akan kita buat nanti berdasarkan analisis dan tesis. Itu sudah dibuat oleh Bapak Abah juga kemarin, nanti kita akan lihat bersama-sama. Gitu. Bagaimana Bapak Mama sampai di sini bisa kok mengerti kok punya penjelasan sampai ini. Maksudnya karena kita harus nanti persiapan ada ya 5 orang, kami harapkan bisa 5 orang yang bisa memimpin untuk besok. Begitu. Nanti ada nanti. Maksudnya sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti dulu kok ini yang awal-awal dulu nih bisa kok. Sejauh ini bisa kok. Alhamdulillah. Oke, nanti setelah ini kita sudah akan memulai latihan bagian kedua untuk latihan tesis dengan harapan supaya waktu itu tetap bersemangat sampai kita punya waktu sebentar sampai katanya jam 11 malam. Oke? 12 malam. Ya, karena besok pagi-pagi kita pelayanan di gereja dan kita harus mendireksi itu. Jadi kita harus punya waktu yang banyak bersama-sama. Oke, itu pengantar. Nanti saya akan yang terakhir untuk memberikan tips tadi tentang bagaimana supaya si penyanyi bisa pahami Bapak Ibu punya gerakan. Gitu. Karena mungkin setelah ini Bapak Ibu pulang ke KUB masing-masing, wilayah masing-masing, oh saya mau pimpin Gregorian nih. Tiba-tiba bukan yang Gregorian bisa di Angelis, misalnya Aspergesme misalnya, atau Paternoster, atau Credo. Itu lagi bagaimana caranya aja. Nah, caranya itu adalah tadi, Bapak Ibu harus tahu lebih dahulu, hitung dulu, pengelompokan dulu. Ya, kita sebagai pelatih kita analisis dulu, jangan langsung. Kecuali kalau kita sudah terbiasa dengan Gregorian, kita datang, oh ini hitungannya 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Itu bisa. Ya, makanya dengan bantuan arsis dan tesis ini, Bapak Mama, nanti itu terbantu untuk Bapak Ibu bisa menggerakkan gerakannya dengan benar. Gitu. Bagaimana? Kita sudah bisa mulai kan? Sebelum itu ya, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu gerak arsis dan gerak tesis seperti apa sebelum nanti Bapak Ibu bersama-sama dengan saya ya. Jadi nanti saya demonstrasi dulu baru diikuti oleh Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau misalnya kita mendireksi itu kan Bapak Ibu juga pasti tahu kalau mendireksi ya 1, 2, 3, 4 yang biasa biasanya kita juga harus punya aba-aba yang jelas ya, gerakan persiapan, kuda-kuda berdiri yang tegap ya, pastinya kita tidak yang lemah kuda-kudanya, tapi ketika kita memimpin Gregorian juga sama ya, posisi nanti kaki kiri bisa berada sedikit di depan kaki kiri. Kemudian nanti sebelum memulai untuk gerakan persiapan, kita sebagai dirigen kita mengangkat tangan seperti ini, ya, mengangkat tangan seperti ini sekitar ini 110 derajat, seperti ini ya. Ya. Nah, lihat posisi pergelangan tangan di dalam mendireksi Gregorian. Pergelangan tangan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipakai ya. Jadi kita tidak menggunakan lengan yang banyak, dan kita menggunakan pergelangan tangan ini. Gitu, itu Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Pergelangan tangan ini yang sangat penting. Ya, jadi kita tidak. Karena dirigen saya setiap kali kalau mengajar direksi di kampus itu, saya bilang ke mahasiswa, kalian temukan dulu fenomena-fenomena si para dirigen di tempat-tempat tertentu
yang sudah menjadi-jadi, sudah ya dalam tanda petik rusak, ya dia ada yang begitu-begitu, kayak sudah mau tinju gitu. Itu memang fenomena yang tidak bisa tanggal lagi menjadi apa itu. Nah, kalau kita sudah berhadapan dengan Gregorian, ini kita harus betul-betul tampaknya kita harus betul-betul kudus dan apostolik. Jadi itu posisi tangan Bapak Ibu harus betul-betul yang sikap seperti ini. Nah, nanti gerakan tangan, nanti Bapak posisi 8. Nah ini. Pastikan bahwa kelenturan pergelangan tangan itu harus dimiliki. Selanjutnya memimpin arsis menggunakan arsis dan tesis, ya, pergelangan tangan itu yang dipakai, ya. Jadi mungkin lengan itu untuk membantu bagaimana energi itu berasal, tapi tetap saja pergelangan tangan ini yang penting untuk menciptakan tadi gerak yang ekspresi tadi. Terus sebelum mulai, perhatikan bahwa gestur yang terlalu tinggi, ya, gestur yang terlalu tinggi juga itu menyebabkan orang tidak bisa melihat Bapak Ibu sebagai dirinya. Jadi kalau misalnya sudah mengangkat sampai di atas dan menutupi wajah, orang sudah tidak bisa lihat lagi. Ya, pastikan bahwa ketika mengangkat, ya, tangan tidak boleh menutup wajah kalian. Jadi harus sampai di atas setidaknya dengan leher saja. Arsis biasanya memiliki dua hitungan, dua kelompok hitungan. Tesis biasanya 3. Kalau perhatikan, coba Bapak bisa lihat kiri ya. Iya. Ya, kiri yang ada. Kalau ibu perhatikan, saya langsung coba dari sini. Arsis biasanya dalam satu kelompok frase biasanya dua kali arsis, ya. Tapi sebelum di sana nanti saya kasih contoh dulu yang gerak arsis dan tesis seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan dulu Bapak Ibu. Perhatikan dulu Ibu. Mama lihat dulu. Mama jangan langsung contoh. Mama harus perhatikan dulu karena nanti abis itu baru meniru. Ya, perhatikan, siap. Ya, jadi ini gerakan awal untuk memulai. Jadi mau kirinya nih misalnya. Tapi kita masuk ke teknik dulu, arsis tesis dulu. Ya, seperti angka 8 tadi, kalau masih ingat. Ya, jadi arsis tesis. Saya ulangi. Lihat dulu, arsis tesis. Arsis tesis. Ini adalah gerakan satu arsis, satu tesis. Nanti ada lagi gerakan 2 arsis, 2 tesis. Atau 2 arsis, 3 tesis. Nanti kita akan coba nanti. Nah, mengapa 2 arsis, 2 tesis, 2 arsis, 3 tesis? Berdasarkan pengelompokan nada yang tadi kita sudah hitung tadi. Yang kita akan hitung nanti bersama di kiri, ada berapa kelompok arsis, ada berapa kelompok tesis. Nah, dengan itu kita akan terhindar dari kita akan terhindar dari itu. Karena setiap kali di Kupang saja saya selalu tidak mau lihat itu dirigen-dirigen yang begitu-begitu. Karena ya mereka hanya sebatas naluri saja, mereka tidak mungkin karena itu tadi, karena ya sudah terbiasa seperti itu. Tetapi apa yang akan Bapak Ibu buat ini adalah teknik mendireksi dengan itu, gerakan yang bermakna, kironomi tadi. Bagaimana kita
Arsis Desmas. Oh,
Kantornya sebenarnya baru diketahui karena pernah berita bayar.
Jadi jangan rasa sendiri-sendiri. Oke. Dominum
sol